Gunung Agung adalah sebuah gunung api aktif yang ada di Pulau Bali, Indonesia. Lokasi Gunung Agung ada di Kabupaten Karangasem, atau tepatnya di sebelah timur Pulau Bali. Dikenal sebagai puncak tertinggi di Pulau Bali, ketinggian Gunung Agung adalah 3.142 meter di atas muka laut, mdpl. Cerita legenda Gunung Agung atau Gunung Tohlangkir di Provinsi Bali, puncak Semeru yang dipindahkan. Legenda Gunung Agung merupakan salah satu cerita yang terkenal di Bali. Legenda ini mengisahkan tentang awal mula atau sejarah Gunung Agung yang memiliki nama lain Gunung Tohlangkir dan berlokasi Kabupaten Karangasem, Bali. Dalam kepercayaan umat Hindu Bali, Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya Mahadewa. Di lereng Gunung Agung ini juga terdapat simbol ibadah umat Hindu yang begitu disucikan, yaitu Pura Besaki. Dilansir beberapa sumber, menurut legenda Gunung Agung dulunya adalah puncak dari Gunung Semeru yang dipindahkan ke Bali Dwipa untuk menyeimbangkan keadaan di Pulau Bali yang saat itu kondisinya terombang-ambing di tengah lautan luas. Pemindahan itu dilakukan oleh kura-kura raksasa, atau dikenal dengan sebutan Badawang Nala yang diikat oleh 3 naga, yakni Naga Anantaboga, Naga Besuki, dan Naga Taksaka. Pemindahan itu atas perintah Dewa Pasoepati, yang kemudian dalam prosesnya ada bagian dari Gunung Semeru yang terjatuh dan diyakini menjadi Gunung Batur. Gunung Semeru sendiri diceritakan dicabut dari Gunung Mahameru di India dan ditempatkan di Pulau Jawa. Menurut cerita legenda Gunung Agung pada lontar Raja Purana Sasana Candi Safra Linggabuana pada saat itu, puncak Gunung Semeru ditempatkan di bagian timur laut Bali dan dinamakan Gunung Tohlangkir yang sekarang dikenal sebagai Gunung Agung. Setelah keadaan menjadi stabil, Dewa Pasoepati di Semeru memerintahkan 3 putranya agar beristana di Bali Dwipa. Ketiga putranya tersebut untuk menjadi sungsungan raja-raja dan rakyat Bali Dwipa. Mereka adalah Dewa Hyang Geni Jaya yang beristana di Gunung Lempuyang, Dewa Hyang Putrajaya beristana di Gunung Agung dan Dewi Danu beristana di Gunung Batur. Sejak saat itu di Bali Diva telah ada sungsungan Trilinggagiri yaitu 3 istana gunung. Selanjutnya, agar menjadi sempurna, maka Dewa Pasoepati memerintahkan lagi putra-putranya yang lain untuk juga beristana di Bali Dwipa. Putra-putranya itu adalah Hyang Tumuh di Gunung Batu Karu, Hyang Manik Gumawang di Gunung Beratan atau Pucak Mangu, Hyang Manik Galang di Pejeng, Dewa Hyang Tugu di Gunung Andakasa. Sementara itu Naga Besuki diperintahkan untuk mendampingi Hyang Putrajaya di Gunung Tohlangkir atau Gunung Agung. Sejak itu di Bali kemudian dikenal adanya Sapta Linggasari, yakni 7 tanah yang selaras dengan konsep sistem ajaran Paweda sebagai istana putra-putra Dewa Pasoepati. Oleh karena itu sampai sekarang masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa Gunung Agung ini adalah tempat bersemayamnya para dewa. Sebab itu masyarakat Bali menjadikan gunung ini sebagai tempat keramat yang disucikan. Saking disucikannya, oleh masyarakat Hindu Bali, apabila para pendaki ingin ke sana, mereka harus mendapat izin dari pendeta atau kepala adat setempat. Mereka yang nekat mendaki tanpa izin dipercaya bakal mendapat malapetaka. 6 fakta menarik Gunung Agung yang dianggap suci oleh masyarakat Bali. Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali yang memiliki ketinggian 3.142 mdpl. Gunung Agung terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali yang memiliki ketinggian 3.142 mdpl. Gunung Agung terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Gunung Agung termasuk gunung berapi tipe stratovulkan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Masih banyak hal tentang Gunung Agung selain letak dan ketinggiannya. Berikut 6 fakta menarik Gunung Agung yang dirangkum liputan6.com pada Selasa, 19 September 2023. 1. Meletus pertama kali di abad ke-17. Pada Oktober 1710 hingga Februari 1711, Gunung Agung diperkirakan meletus. Letusan ini menjadi letusan pertama yang tercatat dalam sejarah karena tercatat dalam lontar babat Gumi, versi lontar Pusdok dan salinan Gedong Kirtia 7193 VA, Babatusan dan Tatua Batur Kalawasan. Di tahun itu, air panas sampai merusak desa-desa seperti Desa Bukit, Caukcuk, Bantas, Kayuwaya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, Mandala, Pagametan, Gerogak, Buleleng, serta wilayah lainnya seperti Tamblingan. Gunung Agung juga sempat meletus di awal abad ke-18. Sementara letusan terakhir terjadi pada Juli 2018, dengan melontarkan lahar dengan radius 2 km.
Erupsi kala itu terjadi secara strombolian dengan suara dentuman. Istilah tipe strombolian diambil dari kata stromboli, nama gunung api di Pulau Stromboli Italia yang terletak di Laut Tirene, Mediterania. Ciri-ciri erupsi strombolian ini yaitu adanya erupsi-erupsi kecil dari gas dan fragmen-fragmen atau serpihan magma. 2. Pura Besakih di lereng Gunung Agung. Pura Besakih yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali, terletak di lereng Gunung Agung. Dari Pura Besakih gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna, namun sebenarnya puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Masyarakat Hindu Bali percaya Gunung Agung sebagai tempat bersemayamnya dewa-dewa dan terdapat istana dewata. Ini alasan masyarakat Bali menjadikan tempat ini sebagai tempat keramat yang disucikan. Pura Besakih yang terdapat di kaki Gunung Agung juga luput dari aliran lahar letusan Gunung Agung yang terjadi pada 1963. Masyarakat percaya bahwa letusan Gunung Agung pada 1963 adalah peringatan dari dewata. Dalam catatan sejarah, Pura Besakih dan Gunung Agung menjadi fondasi awal terciptanya masyarakat Bali. 3. Pemandangan Gunung Rinjani dari atas Puncak Agung. Dari puncak Gunung Agung kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur, meskipun kedua gunung tertutup awan karena kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan, Kepulauan Nusa Penida di sebelah selatan beserta pantai-pantainya, termasuk Pantai Sanur serta gunung dan Danau Batur di sebelah barat laut. 4. Jalur pendakian ke Gunung Agung. Ada 2 jalur utama untuk mencapai bibir kawah yang berangkat dari tempat berbeda. Jika Anda ingin mencapai titik tertinggi Gunung Agung tanpa harus bersusah payah maka seseorang harus berangkat dari Pura Besakih dengan ketinggian 1180 mdpl, pura paling suci di Bali. Panduan terbaik dapat ditemukan di desa terdekat selat. Namun jika Anda senang untuk mencapai tepian yang pendek sekitar 150 meter dari puncak, atau Anda seorang pengacak yang percaya diri, maka mulailah pendakian dari Pura Pasar Agung, 1.600 m, yang merupakan pura tertinggi di Bali. Pemandangan dari kedua sisi sungguh spektakuler. Untuk mencapai puncak dari Pura Besakih membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam, dan banyak orang melakukan pendakian pada malam hari agar bisa mencapai puncak untuk menyaksikan matahari terbit. 5. Ketinggiannya kini berkurang. Letusan dahsyat pada tahun 1963 menewaskan ribuan orang dan meninggalkan rasa hormat yang mendalam terhadap gunung para dewa yang memberi dan mengambil kehidupan ini. Banyak peta yang masih mencantumkan Gunung Agung dengan ketinggian lebih dari 3.140 mdpl, padahal sebenarnya ketinggiannya sekitar 100 meter lebih rendah dari itu yang mungkin disebabkan oleh letusan dahsyat pada 1963. 6. Candi tersebar di lereng Gunung Agung. Pura pusat di kompleks Gunung Agung yaitu Pura Penataran Agung, didedikasikan untuk Dewa Siwa. Pura Batu Madeg, Candi Batu Berdiri, dekat dari belakang Pura Agung dan di sebelah kiri dipersembahkan untuk Wisnu. Pura Kiduling Kretek, Candi Jembatan Selatan, di atas jembatan dan melintasi selokan ke kanan, tenggara, didedikasikan untuk Brahma. Terdapat 19 candi lagi yang tersebar di lereng gunung, masing-masing memiliki tujuan dan musim upacaranya sendiri. Namun 3 candi yang didedikasikan untuk Trinitas Hindu adalah yang paling penting. Hampir setiap hari kelompok desa datang untuk berdoa dan mengambil air suci untuk dibawa pulang untuk upacara di kuil setempat, atau untuk memberikan penghormatan setelah selesainya ritual siklus yang rumit. Setiap pura di kompleks ini mempunyai upacara tahunannya masing-masing dan kira-kira setiap 10 tahun sekali. Panca Walikrama yang mengesankan, sebuah penyucian bagi seluruh Bali, menarik hampir semua orang di pulau itu untuk menyegarkan kembali hubungan mereka dengan para dewa. Wajib tahu, 7 mitos dan pantangan seputar Gunung Agung Bali. Gunung Agung merupakan salah satu primadonanya Bali. Ketahui mitos dan pantangan gunung ini supaya pendakian MU aman dan selamat sampai puncak. Gunung Agung yang memiliki tinggi 3.124 mdpl ini memiliki sederet mitos dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Selain menjadi favorit para pendaki, Gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali juga terkenal dengan kesakralannya yang masih terjaga hingga saat ini. Pemangku di Pura Pasar Agung Jero Mangku Gede Umbara, 60, mengatakan bahwa sebenarnya terkait dengan cerita-cerita yang beredar, ia tidak berani menyebut bahwa itu hanyalah sebuah mitos. Sebab menurutnya sudah banyak terbukti jika mitos dilanggar akan mendapatkan bahaya saat melakukan pendakian di Gunung Agung. Untuk traveler yang sedang merencanakan pendakian ke Gunung Agung, kamu boleh percaya atau tidak percaya soal mitos-mitos dan pantangan tersebut. Namun, masyarakat Hindu di sana sangat menjunjung tinggi kesakralan Gunung Agung.
Berikut sederet mitos dan pantangan di Gunung Agung yang diungkap oleh Jero Mangkugede Umbara. 1. Tidak boleh bawa daging sapi atau bali. Jero Mangkugede Umbara, 60, mengatakan mitos pertama adalah tidak boleh membawa daging sapi atau babi saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung. Karena berdasarkan cerita-cerita orang tua zaman dulu, Ida Batara yang ada di Gunung Agung dalam bentuk siwa. Siwa dalam hal ini kendaraannya adalah sapi atau lembu. Sehingga sapi dianggap suci, jadi tidak diperbolehkan membawa daging sapi ke puncak Gunung Agung. Jika itu dilanggar maka akan menemui kendala maupun bahaya saat melakukan pendakian, kata Jero Mangku Umbara. 2. Orang berilmu spiritual tinggi bisa menemukan sapi hitam besar. Jero Mangku Umbara mengatakan bagi mereka yang memiliki ilmu spiritual yang tinggi saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung sering menemukan sapi hitam besar. Maka dari itu sampai saat ini membawa daging sapi ke puncak Gunung Agung sangat tidak diperkenankan. Atau tepatnya di 3. Dilarang membawa atau menggunakan emas. Dikenal sebagai puncak tertinggi. Selain itu, bagi para pendaki juga tidak diperkenankan untuk membawa atau menggunakan peralatan emas ke puncak Gunung Agung. Karena gunung dalam niskala atau alam tidak nyata merupakan sebuah emas. Jadi jika pendaki membawa emas maka energinya akan menjadi lebih besar. Jika kita lantas membawa emas maka akan menimbulkan bahaya dan itu juga sudah banyak terjadi kefatalan, di mana saat mendaki bisa datang angin kencang, terpeleset bahkan ada yang sampai meninggal, diungkap Jero Mangku Umbara. 4. Dilarang mendaki di hari tertentu. Ada hari-hari tertentu yang tidak boleh melakukan pendakian ke Gunung Agung. Seperti Sabtu Kliwon atau Tumpek, Rabu Wage, Selasa Kliwon. Karena sejak dahulu, hari-hari tersebut merupakan payogaan Ida Batara di Gunung Agung. Saat hari-hari itu di Gunung Agung bisa tiba-tiba terjadi gelap, kadang juga terjadi angin berhembus sangat kencang dan yang lainnya. 5. Pantangan masyarakat setempat ucap, Gipuyung. Bagi masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Agung, di sana juga terdapat beberapa penghasilan yaitu buah belanding atau buah yang mirip seperti pete dan itu bisa dijual. Jika saat melakukan panen masyarakat mengucapkan, Gipuyung, maka seluruh buah belanding akan kosong isinya. Pantangan itu memang benar adanya karena sudah terbukti begitu pun sebaliknya. Jadi masyarakat di kaki Gunung Agung harus berhati-hati dalam berucap. 6. Larangan menekan lutut. Jika melakukan pendakian ke puncak Gunung Agung setelah melewati Pura Tirtamas tidak diperbolehkan untuk menekan lutut. Jika itu dilakukan maka tidak akan pernah bisa mencapai puncak dan itu masih terbukti sampai saat ini. 7. Pantangan melakukan aktivitas pendakian saat piodalan di Pura Pasar Agung. Saat piodalan di Pura Pasar Agung, dari mulai nyejer atau Ida Batara melinggi juga tidak diperkenankan untuk dilakukan aktivitas pendakian. Dan jika itu dilanggar maka akan dilakukan peringatan atau teguran. Biasanya Ida Batara nyejer selama 11 hari lamanya sampai dilakukan penyineban. Saat piodalan di Pura Pasar Agung pernah ada pendaki yang melanggar sehingga terjadilah kefatalan, ada yang jatuh, sakit bahkan ada yang sampai patah. Sehingga kita harus percaya dengan keajaiban itu dan pendaki harus taat akan aturan, jelas Jero Mangku Umbara. Itulah 7 mitos dan pantangan di Gunung Agung, Karangasem, Bali. Hal tersebut penting diketahui sebelum kamu melakukan aktivitas mendaki gunungnya. Sebab penting saling menghormati adat dan istiadat dimanapun berada. Nah itulah deretan sejarah dan mitos dari Gunung Agung. Oke, sebelum berakhir videonya jangan lupa untuk share video ini ya. Like, komentarnya, dan juga klik tanda loncengnya ya. Semoga yang dukung dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.